warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, berjumpa lagi dengan channel kita Petani Pemula. Hari ini setelah 2 hari yang lalu kita sebar benih di lahan semai seperti di latar belakang sana. Kemudian 2 hari kemudian hari ini adalah kita mulai mengerjakan lahan tanam. Seperti kita lihat di latar belakang sana masih banyak sisa dari jerami ya, atau damen padi yang masih tersisa. Dan di sini kita akan melakukan usaha untuk pembusukan dari damen ini, sehingga nanti kita mendapatkan pupuk organik dari hasil pembusukan jerami. Apa yang kita gunakan di sini adalah larutan EM4. Larutan ini telah saya aktifasi 5 hari yang lalu. Jadi pada hari Minggu kemarin dia sudah aktif, sudah bisa digunakan. Inilah hasil dari aktivasi EM4 yang dicampur dengan molase. Saya menggunakan dosis takaran 50 cc dari E4 dicampur dengan 50 cc molase, kemudian dicampur dengan 50 gram beras. Saya menggunakan nasi, maksud saya. Kita menggunakan nasi di sini. Telah mengalami pembusukan atau dekomposisi di bawah sini. Dan ini adalah hasil dari EM4 yang telah mengalami aktivasi, siap digunakan. Saya akan menggunakan takaran di sini 200 cc untuk satu tangki 16 liter. Inilah EM4 telah aktif, bisa kita gunakan. Perkiraannya mungkin satu tangki bisa kita gunakan, atau satu area ini kita gunakan 5 tangki nanti. Oke Sobat Tani, selanjutnya nanti kita akan saksikan video bagaimana kita melakukan penyemprotan dari damen padi yang telah kita rendam di lahan tanam ini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani. Kita akan melanjutkan penyemprotan lahan tanam menggunakan larutan pembusuk dari jerami. Larutan EM4 yang telah diaktifasi mencampur dengan molase, nasi, dan air. Saya menggunakan takaran 200 ml larutan EM4 yang telah diaktifasi untuk satu tangki 16 liter. Satu botol takar ini maksimum 150 cc, jadi akan saya ulang tambah 50 cc kemudian. Tangki telah saya isi air dan saya campurkan saja langsung larutan EM4 dengan air. Ternyata baunya harum ya Sobat Tani, seperti bau ragi atau larutan yang telah fermentasi. Nah, sudah 200 ml, kita akan melakukan pengocokan dulu, pengadukan di dalam tangki. Ini kita tutup dulu supaya tidak terjadi sesuatu tidak diinginkan. Oke.
semprot. Oke sobat tani, setelah kita tadi semprot larutan pembusuk PM4 di lahan tanam, mumpung masih pagi sebelum jam 9, kita akan semprot lahan sema ini yang telah kita sebar benih padi kemarin dengan pupuk. Ini hari keberapa? Hari ke-3 dengan pupuk. Kita pakai pupuk fertilizer atau pupuk cair POC ya, pupuk organik cair. Kita pakai Suma SP ya. Ini pupuknya. Nah, saya akan menggunakan takaran 1 tangki ini dengan 2 tutup botol dari Suma SP. Kita bagusnya menggunakan sarung tangan dulu. Pupuk ini akan kita semprotkan ke area lahan sema ini yang baru umur 3 hari ini. Air sudah kita masukkan sebanyak 8 liter, dan kita akan masukkan pupuk Suma SP ini, pupuk cair. Kita kocok dulu. Karena lahannya kecil, kita cukup pakai 8 liter saja atau 1 tutup botol. Kita amankan dulu, kita tutup lagi. Pupuk Suma SP ini mengandung banyak unsur hara juga selain fosfat, tapi dia memang tidak ada P-nya, sorry, adanya adalah N, kalium. Fosfat nanti kita ambil dari Ponska. Kita kocok dulu ya sobat tani. Larutannya berupa warna hitam rupanya. Oke, kita akan semprotkan di lahan sema ini. Pupuk pertama yang kita akan berikan kepada benih padi yang telah berumur 3 hari. Kita mulai dari pinggir sana dulu.
Kira kita kurang satu tank, setengah tank kurang, kita tambah lagi. Sobat tani, setelah tadi pagi kita menyemprotkan larutan pembusuk jerami dari produk EM4, ternyata memang jumlahnya tidak cukup. Yang saya aktifkan tidak cukup untuk menyelesaikan semua area lahan tanam sini. Saya kemudian juga memiliki atau membeli produk lain, yaitu Petrofast, untuk menghancurkan jerami menjadi pupuk organik atau dekomposer ini ya. Petrofast dari informasi yang saya dapat tidak perlu diaktifasi, tapi dia bisa dicampur dengan molase dalam perbandingan 1:1 banding 16 liter air. Jadi saya akan mengambil dosis 100 ml dari Petrofast dicampur dengan 100 ml dari molase dalam satu tangki 16 liter air untuk penyemprotan di area tanam kita ini. Ini adalah suatu usaha awal untuk melakukan sebelum pengolahan lahan tanam ya, supaya kita mendapatkan pupuk organik dari jerami sisa jadi panen. Demikian sobat tani, kita akan campurkan dan nanti kita semprotkan ke area yang belum kita semprot. Ya, kita kocok dulu sebelum kita gunakan bakteri di dalam Petrofast ini. Nampaknya sudah aktif di sini ya, karena banyak berbuih-buih di dalam. Jadi bakteri yang berbeda dengan yang ada dalam produk EM4. Dan dia juga mempunyai wangi ya. Larutan ini punya wangi yang nampaknya sudah mengalami fermentasi juga sobat tani. Nah, kita campurkan dengan air. Dan kita tambahkan molase. Mungkin tidak ada takaran yang pasti ya, tapi bisa kita tambahkan, mungkin tidak perlu 100 mungkin. Molasenya sangat kental, jadi mungkin 50 saya pikir sudah cukup ya untuk pencampuran dari larutan Petrofast ini. Oh iya, mungkin yang baik sebenarnya pencampuran dilakukan di dalam wadah yang lain, tidak dalam tangki ya, tapi lupa kita membawa. Kita harus mengocok dulu, mengaduknya.
kita baru selesai menyemprotkan atau spray larutan petrofas untuk petak-petak yang belum kita semprot dengan M4 tadi. Kita telah selesaikan semprot petrofas di jerami atau damen yang masih tersisa di area tanam ini ya. Mudah-mudahan kita lihat nanti 5-7 hari ke depan apa hasilnya yang setelah kita semprot ini ya. Mudah-mudahan sesuai yang diharapkan akan menjadi pembusukan, jerami membusuk, hancur, dan menjadi pupuk organik untuk sawah ini gitu. Demikian untuk hari ini, kegiatan hari ini aja Sobat Tani. Apabila ada hal yang kurang pas, tolong ditulis di komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Demikian Sobat Tani, sampai jumpa di kegiatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.